Sebelum melaksanakan kegiatan observasi, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan 3 keluarga yang akan diwawancara dan diedukasi, yaitu ada Ibu Purjia, Ibu Ella, dan Ibu Yuli. Kemudian yang kedua, membuat instrumen wawancara sebanyak 4 pertanyaan. Dan yang ketiga yaitu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan pada saat observasi, yaitu handphone dan memori. Setelah itu, memperkenalkan diri dan meminta izin kepada 3 keluarga yang akan diwawancarai. Sekarang mungkin saya akan mewawancarai Ibu mengenai pendampingan pembelajaran daring oleh orang tua di tengah masa pandemi COVID-19 ya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran daring atau online selama pandemi COVID-19 ini? Belajar daring buat anak saya ya Neng, ini jadi bikin mamanya pusing, anaknya juga jadi males-malesan gitu sih ya. Lanjut ya Ibu, Ya. untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah Ibu suka mendampingi anak Ibu gitu ketika belajar daring atau mengerjakan tugas? Oh iya Neng, selalu itu mah, apalagi kan masih anak SD ya, jadi harus ya didampingi lah ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, nah apa Ibu merasa ada kesulitan gitu atau hambatan pada saat mendampingi anak Ibu ketika pembelajaran daring atau online ini gitu Bu? Oh ya, terutama ini ya kalau anaknya udah males-malesan, kita harus bujuk-bujuk. Terus kalau ada soal-soal kan kadang ibu gurunya itu ngasih soal-soal ya dari modul apa dari apa video-video itu ya. Kadang nggak kebuka loading banyak ini lama gitunya, anaknya udah keburu males. Terus kalau ada soal-soal yang nggak bisa dijawab gitu ya sama terutama sama ibu gitunya, suka cari di internet itu kan ya Google, malah jadi pusing itu pas keluar teh harus milih-milih yang mana yang tepat jawaban gitu ya gitu. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ya Ibu, apa yang Ibu lakukan ketika anak Ibu itu sudah malas, sudah bosan gitu Ibu mengikuti pembelajaran daring atau online? Apa yang Ibu lakukan? Ya kadang bujuk-bujuk aja gitu supaya dia semangat. Nah, Ibu mungkin ada beberapa yang akan saya sharing gitu ya Ibu terhadap pendampingan orang tua pada pembelajaran daring ini. Nah, tadi kan Ibu menyatakan bahwa Ibu selalu mendampingi anak Ibu ketika pembelajaran daring. Nah, itu sudah tepat ya Bu, karena memang pendampingan orang tua ketika anak belajar online itu sangat penting sekali karena mempengaruhi gitu Ibu ketercapaian anak dalam belajar. Jadi Ibu bisa melihat apakah anak itu paham atau tidak mengenai materi yang tadi mereka pelajari gitu ya Bu. Nah, mungkin ada beberapa cara pendampingan yang mungkin bisa Ibu terapkan. Nah, yang pertama itu Ibu memberikan rasa nyaman gitu. Nah, misalkan Ibu pagi-pagi itu menyiapkan tempat belajarnya itu yang nyaman, kemudian bersih gitu ya Bu. Misalkan pagi-pagi semua yang ada di rumah itu udah siap, jadi anaknya juga merasa siap untuk belajar. Misalkan Ibu juga bisa menanyakan apakah alat tulisnya sudah lengkap belum. Kemudian misalkan ibunya juga menyiapkan sarapannya agar anaknya fokus belajarnya. Nah, cara yang kedua yaitu Ibu bisa berkomunikasi gitu ya dengan gurunya. Misalkan ada apa tugas yang tidak dimengerti, Ibu bisa langsung tanyakan apa maksud dari tugas ini gitu, harus seperti apa mengerjakannya. Nah, Ibu jangan malas atau jangan sungkan untuk menanyakan langsung kepada gurunya. Untuk yang ketiga ya Ibu harus selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat gitu ya Bu kepada anak Ibu. Karena dengan motivasi dan dorongan dari orang tuanya tentu anaknya juga pasti akan terus semangat gitu ya. Karena jika Ibu kesulitan untuk mencari jawaban gitu ya Bu atau materi, jika gurunya tidak memberikan penjelasan materinya, jadi Ibu susah menjawab, sedangkan mencari di Google Ibu susah gitu bacanya mana yang tepat gitu ya Bu. Nah, mungkin boleh pinjam ya Ibu sebentar handphonenya. Nah, Ibu bisa membuka Google Assistant.
Jadi ibu juga tidak lama gitu ya, maksudnya menghabiskan waktu. Ibu tinggal klik ini saja yang lama. Nah, nanti keluar, nanti ibu langsung bilang, misalkan ya Bu, ada berapa organ gerak pada manusia? Menurut Grade Kids, Grade ID, organ gerak manusia ada 2 macam, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Oh ya, Ya. gitu ya. Jadi gampang. Coba ibu mau mencari apa? Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat ibu tentang pembelajaran daring atau online di tengah pandemi COVID-19 ini? Menurut saya, dengan adanya keadaan seperti ini memang sangat penting dengan adanya pembelajaran online. Pertanyaan yang kedua ya Bu, apakah ibu suka mendampingi anak ibu ketika pembelajaran daring atau online berlangsung? Ya, suka didampingin kalau lagi sendiri. Kalau lagi grup itu suka diperiksa pulangnya. Oh iya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah ada hambatan atau kesulitan ketika ibu mendampingi anak ibu pembelajaran online atau daring ini, Bu? Jika ada, seperti apa gitu Ibu hambatan atau kesulitannya? Hambatannya kalau nggak ada jaringan jadi susah. Kalau nggak ada jaringan susah, ngirimnya telat. Oh, jadi mungkin hanya dari sinyal ya Ibu, Iya, jaringan. sinyal. Oh Iya. iya. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, apa yang Ibu lakukan jika anak Ibu itu sudah mulai bosan atau malas untuk mengikuti pembelajaran daring ini? Sebisa mungkin saya memujuknya sampai dia mau. Pendampingan oleh orang tua itu pada saat anak pembelajaran online itu Ibu sangat penting sekali karena mempengaruhi tercapai pembelajaran dari yang siswa sudah pelajari. Kalau misalkan Ibu mendampingi kan, jadi Ibu tahu oh anak tuh sudah paham dengan materi yang tadi dipelajari mereka gitu. Nah, mungkin saya akan sharing aja ya Bu cara-cara yang baik gitu pada saat pendampingan pembelajaran. Misalkan yang pertama itu ibu memberikan rasa nyaman, maksudnya memberikan rasa nyaman. Misalkan di pagi hari itu semua yang ada di rumah tuh udah siap, terus misalkan menyiapkan tempat belajarnya yang nyaman, bersih. Terus ibu juga menyiapkan sarapannya, meskipun di rumah kan harus tetap sarapan ya Bu, harus tetap sarapan. biar anaknya itu fokus Iya. belajarnya. Nah, kemudian yang kedua ini ibu bisa selalu berkomunikasi dengan gurunya. Misalkan ada pembelajaran yang kurang dipahami atau misalkan maksud dari tugas ini tuh seperti apa, ibu jangan sungkan atau malu gitu Ya. menanyakan kepada gurunya. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting ya Bu, terus memotivasi anak ibu untuk belajar karena memang motivasi ini tuh sangat penting sekali gitu ya Bu. Iya. Misalkan ibu itu selalu memberikan semangat, dorongan, terus misalkan mendampingi anak ibu ketika mengerjakan tugas. Jadi mereka tuh merasa oh iya semua orang yang ada di rumah tuh mendukung saya untuk belajar. Nah, kemudian ini ibu suka kesulitan tidak kalau misalkan untuk mencari materi Ya, suka kesulitan. di Google ya Bu? Kadang ya suka buka Google. Tapi aduh yang mana nih yang benar jawabannya? Ya. Nah, mungkin ibu bisa menggunakan ini aplikasi Google Assistant. Ibu tahu tidak? Yang tengah, pencet Ya. yang lama ada Google Assistant. Ibu tinggal bilang, oke Google misalkan. Oh, yang itunya. Iya, materi tentang apa. Nah, nanti langsung muncul. Jadi ibu tidak perlu mencari-cari yang mana gitu jawabannya. Terus ibu bisa mengikuti atau subscribe ya Bu channel YouTube ini channel YouTube Kemendikbud Ibu, YouTube Rumah Belajar Kemendikbud. Ya, jadi tuh di YouTube Rumah Belajar Kemendikbud ini tuh banyak sekali penjelasan materi-materi sesuai dengan kelasnya. Ya. Baik Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya, Mungkin Ibu ya. bisa jawab sesuai dengan yang Ibu alami ataupun Ibu rasakan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran daring atau online di masa pandemi COVID-19 ini Bu? Ya, alhamdulillah, insya Allah senang ya. Tapi kan sekarang keadaannya saya lagi sakit, jadi serasa berat gitu ya. Kalau lagi daring online kayak gini kan
Jadi kalau lagi sakit kayak gini kan, jadi kan saya kemarin udah operasi 5 kali operasi. Jadi operasinya kepala, jadi asa keganggu gitu. Jadi mungkin yang mendampingi anak ibu Saya tetap, ya kan suami kerja. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ibu selalu mendampingi anak ibu ketika pembelajaran online ataupun mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah selalu. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah ada hambatan gitu ibu ataupun kesulitan pada saat ibu mendampingi anak ketika pembelajaran online atau dari ini? Nah, Ada. jika ada itu seperti apa gitu bu? Iya, ada. Kadang-kadang kan anaknya mau semangat, kadang-kadang kan susah ya, namanya juga anak, kadang-kadang malas. Kadang-kadang kalau semangat ya saya ikut semangat, kalau lagi malasnya itu yang suka pusing gitu. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ya Bu, apa yang Ibu lakukan jika anak Ibu ini tuh sudah malas ataupun bosan gitu mengikuti pembelajaran daring atau online ini? Ya disabarin aja, terus dikasih pengertian supaya mau, dan mau gimana lagi, soalnya kan kalau nggak ikut daring nanti nggak ada nilai. Nah, Ibu mungkin ada beberapa yang akan saya sampaikan ya Bu, mungkin Iya, ini mah iya. sekedar sharing aja ya Bu. Nah, jadi betul kata yang tadi Ibu sebutkan bahwa memang pendampingan pembelajaran pada saat anak belajar ini tuh sangat penting sekali gitu ya Bu. Iya. Karena bisa melihat ketercapaian dari anak belajar, misalkan apakah anak ini tuh sudah paham materinya atau belum. Jika Iya. didampingi kan Ibu jadi bisa tahu kan Iya, Bu. iya. Nah, mungkin Betul. ada beberapa cara yang bisa Ibu lakukan Iya. pada saat pendampingan kepada anak Ibu. Iya. Yang pertama, nah Ibu tuh harus memberikan rasa nyaman. Oh gitu Ya, misalkan pagi-pagi tuh semua yang ada di rumah tuh udah bangun gitu, Iya. siap. Misalkan Ibu juga menyiapkan sarapannya, karena meskipun di rumah juga kan tuh Iya. harus sarapan biar anaknya Iya. fokus belajarnya. Iya. Terus misalkan Ibu tuh menyiapkan alat tulisnya, benarnya misalkan apakah alat tulisnya sudah siap. Nah, Iya. jadi anak juga kan semangat gitu belajarnya. Nah, kemudian yang kedua ya Bu, Ibu selalu berkomunikasi dengan gurunya. Jadi misalkan ada tugas ataupun pertanyaan di tugasnya itu tidak dimengerti oleh Ibu, Ibu jangan sungkan ataupun malu menanyakan ke gurunya. Iya, iya. Nah, kemudian untuk yang ketiga yang paling penting, Ibu harus selalu memotivasi gitu ya Bu, ngasih dorongan kepada anaknya agar semangat belajar. Nah, misal Ibu tuh mendampingi anak Ibu pada saat mengerjakan tugas tetapi tidak dengan kekerasan, ya katanya. Jadi Yang susah. ya gitu Ibu, jadi emang dibujuk-bujuk lah. Iya, Terus iya. misalkan bisa juga dengan Ibu membuat jadwal. Iya. Misalkan nih, dari jam 7 misalkan sampai jam 11 jadwalnya belajar. Nah, nanti habis itu boleh main. Nah, itu Iya. juga bisa melatih anak untuk disiplin. Iya. Nah, terus ini Ibu bisa subscribe ya Bu di YouTube. Iya. Misalkan jadi anak itu meskipun di rumah harus dikasih tontonan yang emang mengedukasi Iya, gitu. iya. Ibu bisa misalkan tayangan-tayangan tentang lagu-lagu anak-anak. Kan Iya, anak Ibu iya. masih kelas 2 ya Iya, Bu. iya, iya, betul. Jadi mengikuti channel YouTube yang emang lagu-lagu anak-anak yang isinya tuh animasi yang menarik gitu Iya, Ibu. iya. Ya. Mungkin cukup sekian ya Bu. Iya, iya. Terima kasih. Sama-sama.